berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Syifa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Syifa Miftahul Jannah, Rina Vivianti, Citra Dulisa, Mirsa Lelapa, alhamdulillah ya masuk semua. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus bisa menjaga kesehatan kita, kemudian menjaga pola makan kita, sehingga kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak terkena virus COVID-19. Nah, ketika kita keluar rumah, kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya. Nah, sebelumnya dibuka dulu buku paketnya, halaman 85. Materi tentang perubahan sosial budaya. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang perubahan sosial budaya? Nah, perubahan sosial budaya menurut Max Weber adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Nah, kemudian menurut Selo Sumarjan mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi pada masyarakat dalam suatu masyarakat tersebut di mana perubahan sosial mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, perubahan sosial yang dimaksud mencakup nilai-nilai dan pola-pola perilaku dalam suatu masyarakat. Nah, di sini ada beberapa proses terjadinya perubahan sosial budaya. Ada asimilasi, akulturasi, kemudian difusi, ada penetrasi, invasi, dan lain sebagainya. Sebelumnya, apa itu yang dinamakan asimilasi? Coba dibaca, Rina. Proses pertemuan antara dua budaya atau lebih yang bercampur dan menghasilkan budaya baru. Nah, di sini asimilasi yaitu proses pertemuan antara budaya satu dengan budaya lainnya dan kemudian bercampur menjadi satu, kemudian menghasilkan budaya baru. Seperti itu. Nah, kemudian yang akulturasi, yaitu baca, Citra. Akulturasi adalah proses pertemuan antara dua budaya atau lebih tanpa meninggalkan unsur budaya yang lama. Nah, perbedaan asimilasi dan akulturasi adalah asimilasi yaitu pertemuan antara dua budaya menghasilkan budaya baru, sedangkan yang akulturasi pertemuan antara dua budaya tanpa meninggalkan budaya asli. Nah, seperti itu. Kemudian yang difusi yaitu proses penyebaran unsur-unsur budaya dari seseorang ke orang lain atau kelompok masyarakat ke masyarakat lain. Kemudian di situ juga ada penetrasi, invasi, dan lain sebagainya, nanti dibaca di buku paket. Kemudian adanya bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada tiga, dilihat dari waktunya, kemudian dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat dari perencanaannya. Nah, dilihat dari waktunya yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi yaitu perubahan sosial yang terjadi secara cepat, relatif cepat. Contohnya adalah revolusi industri. Nah, perubahan revolusi industri itu sangat cepat dan semakin berkembang pesat seperti itu. Sedangkan yang perkembangan evolusi yaitu perubahan sosial yang waktunya relatif lambat dan lama seperti itu. Kemudian perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya. Ada pengaruh besar dan ada pengaruh kecil. Nah, pengaruh besar ini pengaruhnya ke masyarakat itu sangat
besar yang menonjol di masyarakat. Nah, yang pengaruh kecil yaitu pengaruhnya sangat kecil. Misalnya contoh pengaruh besar yaitu proses industrialisasi, di mana proses itu adalah berpengaruh besar pada masyarakat. Sedangkan yang pengaruh kecil bisa dilihat contohnya adalah tren gaya rambut, kemudian fashion. Dari waktu ke waktu itu perubahannya sangat kecil seperti itu ya. Kemudian dilihat dari perencanaannya, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, yang direncanakan contohnya adalah bentuk suatu rumah. Nah, jika kita ingin membuat rumah, pasti kita merencanakan dulu bentuknya seperti apa, kemudian mau dibuat bentuk Jawa atau dan lain sebagainya seperti itu ya. Sedangkan yang tidak direncanakan yaitu contohnya adalah bencana alam. Jadi bencana alam tidak bisa kita rencanakan, kapanpun itu terjadi, ya itulah terjadi. Jadi kita tidak tahu kapan datangnya akan bencana alam. Kemudian penyebab perubahan sosial budaya. Nah, penyebabnya ini ada beberapa, yaitu ada bertambahnya dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, adanya konflik, terjadinya pemberontakan, dan perubahan lingkungan alam. Nah, kemudian penggambar dari perubahan sosial budaya itu apa saja? Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, dan sikap masyarakat tradisional, adanya prasangka terhadap hal baru, kemudian adat istiadat yang terlalu kental di masyarakat. Nah, ini adalah contoh perubahan sosial budaya. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Tempayan ya, tempat wudhu pada zaman dahulu. Nah, zaman dahulu itu dibuat ini buat menampung air ya, buat wudhu, kemudian buat cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah digantikan dengan adanya keran. Jadi sekali putar langsung airnya keluar. Nah, itu merupakan contoh perubahan sosial. Nah, sekarang ini sangat jarang ditemui di masyarakat karena sudah banyak digantikan oleh adanya keran seperti itu. Pada zaman dahulu ya, tradisional masih menggunakan kayu bakar. Nah, sekarang sudah digantikan dengan adanya kompor gas. Nah, kompor gas ini sering kita jumpai di masyarakat ya. Nah, ada yang lebih canggih lagi dari kompor gas ini. Apa? Kompor listrik. Nah, untuk kompor listrik sendiri di masyarakat masih jarang digunakan di masyarakat. Kemudian ini apa? Lumpang. Nah, itu adalah alat tradisional zaman dahulu. Cara menghaluskan bumbu menggunakan itu. Nah, sekarang perubahan sosialnya apa? Nah, sekarang semakin canggih dengan menggunakan blender dengan aliran listrik. Nah, berarti suatu perubahan sosial budaya itu berkembang. Jadi perubahan sosial itu adalah perubahan yang berkembang semakin meringankan beban manusia, kemudian semakin efisien dan efektif. Seperti itu ya. Kemudian ada yang ditanyakan? Ada? Tadi ya, bentuk perubahan sosial ada revolusi, evolusi berdasarkan waktunya. Kemudian ada besar, kecil menurut pengaruhnya, dan apa? Direncanakan dan tidak direncanakan menurut rencananya. Nah, itu ada yang belum paham? Nah, setelah ini nanti saya akan memberikan tugasnya adalah teka-teki silang. Nah, kalian mengerjakan, dikumpulkan pada hari Senin ya. Nah, nanti saya kirim di
lupa dikerjakan. Nah, cukup sekian ya dari pelajaran pada pagi hari ini. Kemudian tidak ada yang ditanyakan, langsung menutup ya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin berdoa. Jaga keamanan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam